sore itu jam 4 jatuh di rumah, di kamar tidur, di ruang keluarga. Lagi ngopi sama anak saya, lagi ngobrol, karena mau pipis masuk kamar mandi. Dan ternyata saya nggak sangka kamar mandinya basah. Jadi nggak tahu kenapa bisa tiba-tiba terpeleset, langsung jatuh. Nah jatuh, biasanya saya kalau jatuh, kaki kanan duluan, bangkit lagi udah nggak ada apa-apa, son. Paling memar-memar dikit. Dan memang sejak 2 tahun terakhir ini sudah agak sering juga jatuh. Paling nggak 2 bulan sekali ada aja tuh jatuh, tapi nggak pernah fatal ya. Tapi kali ini begitu jatuh, kaki saya seterduduk dan sakit sekali. Malah kakinya bengkok, nggak bisa dilurusin. Sampai saya minta obat hilang sakit dulu, baru pelan-pelan diluruskan, dan saya minta dibawa ke RS. Jadi mau dibawa ke mitra, tapi karena sulit, karena kaki saya nggak bisa bengkok, sakit sekali. Saya bilang ini mungkin retak, saya bilang. Jadi akhirnya minta ambulans. Ternyata minta ambulans begitu susahnya, karena dipingpong sana kemari, kemudian diminta ke 911, dan 911 pun menolak. Akhirnya saya bilang anak saya udah pakai troli galon aja. Saya duduk di kulit troli galon, pakai papan, kaki di tangga, masuk ke mobil, bawa ke IGD. Di IGD, saya diperiksa, kemudian dokter yang merawat jantung saya, Dr. Utoyo juga dipanggil. Saya dokter yang menangani kaki saya minta paling lambat besok sudah dioperasi. Karena dia lihat dari perdarahan, dan dia khawatir perdarahan dari dalam. Tapi Dr. Utoyo, dokter jantung saya, mengatakan kalau bisa ditunda 3 hari, karena saya minum pengencer darah, kan saya sudah di ring. Tapi dia bilang dia akan periksa dulu, dia akan datang lihat dulu hasil ronsennya. Setelah dari hasil ronsennya, dia putuskan oke, boleh besok, tapi harus siap darah minimum 3 botol darah lah. Jadi malam-malam cari PMI, dan di PMI juga tidak bisa, harus diganti harus dari bawa donor sendiri. Nah, kemudian nantilah Tuhan tuh baik dalam hidup saya. Begitu di-share saya perlu donor B, langsung 2 karyawan saya perempuan dan 1 ponakan saya juga perempuan, jam 10 malam confirm mereka bisa. Jadi malam-malam jam 10 mereka ke Keramat oleh PMI, diambil dan dikatakan besok pagi akan diserahkan rumah sakit mitra setelah dibersihkan, dicek semua. Jadi salah satu kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Nah, sebelum masuk di UGD, kita tentu protokol sekarang kan harus di rapid test. Jadi saya di rapid test, dan di rapid test itu non-reaktif, jadi aman. Jadi saya besok harinya dioperasi, operasinya berhasil, 1 minggu istirahat di rumah sakit, kemudian tiba harinya untuk pulang, saya sudah siap-siap untuk pulang, sudah tukar dan sebagainya. Tiba-tiba dokternya bilang nggak boleh pulang, Pak, Bapak harus pindah. Loh, kenapa? Ternyata kemarin saya di swab sebelum pulang, dan hasil swabnya jelek. Dia bilang ada indikasi Bapak kena COVID. Wah, saya terkejut dong. Saya bilang, waktu saya masuk sudah di rapid, tidak ada positif. Dan saya nggak kemana-mana, saya cuma rumah, paling sekali-sekali ke kantor. Jadi kalau bisa positif. Jadi akhirnya nggak jadi pulang, saya diminta pindah ke ruang isolasi. Kemudian istri saya yang nemenin saya, dan anak saya juga diminta swab. Jadi akhirnya seluruh rumah saya minta di swab, dan kantor saya juga yang
sering berhubungan dengan saya di swab. Hasilnya semua negatif kecuali istri saya. Nah istri saya kan baru sebenarnya setelah saya operasi juga hari setelahnya dia operasi juga. Tapi dia juga sama waktu diperiksa dengan rapid negatif. Tapi waktu di swab positif. Jadi kalau saya begitu juga positif, saya pengen ngerti, kemudian diminta swab di ronsen paru-paru, dan hasilnya memang paru-paru saya ada bercak putih. Nah, jadi saya harus dirawat. Nah kalau istri saya diminta menjalani isolasi mandiri di rumah. Jadi isolasi mandiri 2 minggu di rumah. Jadi saya dirawat di rumah sakit, tiap minggu di ronsen. Tapi setelah ronsen kedua hasilnya mulai membaik. Tapi dokter yang merawat saya, dokter paru-paru tadi 1. Jadi rupanya istri saya nggak puas karena dokternya perempuan. Terus dia melalui anak saya komplain ke dokter rumah sakit, dan adik saya yang perempuan juga dan dokter minta tim paru-parunya ditambah orang, jadi tim dokter lah, bukan satu orang punya pendapat opini. Jadi tadinya dokter tua, kemudian masuk satu lagi dokter tua dan satu lagi dokter muda. Nah dokter muda ini bicara terus terang sama saya setelah mencari hasil yang kedua. Hasilnya sih cukup baik, Bapak membaik, dia bilang. Jadi kemungkinan minggu depan boleh pulang. Tapi saya perlu beritahukan bahwa paru-paru Bapak yang kiri ini sudah nggak berfungsi. Ya jadi sama sekali udah mati katanya. Karena COVID ini. Bilang, saya kok bisa begitu? Ya, dia bilang biasanya kalau COVID begitu, ada aja yang diserang. Kalau nggak jantung, kalau nggak lambung, bisa juga paru-parunya. Dia bilang, Bapak kena di paru-paru. Bapak paru-paru kanan sembuh semua, total bagus. Dia bilang, tapi yang kiri kelihatannya udah nggak berfungsi. Waduh, saya stres juga. Cuman dia bilang, Bapak sekarang nggak ada sesak napas. Oh ya, sudah saya kasih tahu, saya masuk itu, waktu di swab itu, tidak ada sedikit pun gejala COVID. Nggak panas badan, tidak ada sesak sakit tenggorokan, nggak ada sesak napas. Semuanya normal. Jadi setiap kali dokternya datang, Bapak sesak napas? Enggak. Cek, bagus, semua bagus, cuman kadar CO2 tinggi. Dia bilang kadar CO2-nya harus diturunkan, jadi kasih oksigen diturunkan. Nah, saya juga baru tahu bahwa kadar oksigen itu harus di bawah 45, antara 28 ke 45. Waktu pertama saya masuk itu sudah 80 lebih. Ini kata dokter jantung saya yang bisa bikin stroke. Jika ada orang pikir stroke hanya karena pembuluh darah, tapi kedua kalau kadar oksigen di paru-paru terlalu tinggi juga bisa stroke karena oksigen tidak supply. Jadi turunkan sampai ke angka 50, kemudian variabel antara 50 ke 60. Saya bilang ya saya mungkin begitu ya, karena saya nggak pernah periksa. Tapi kalau saturasi oksigen, saya bisa rasa, karena saturasi oksigen itu harusnya kan 97 sampai 99. Saya rata-rata di angka 92, 91. Nah kalau di bawah 87 atau 88, baru saya sesak nafas. Jadi saya syok dengar dia ngomong begitu. Jadi ya sudah. Tadinya mau dipulangkan sama mereka. Tapi saya bilang, ya jangan pulangin dulu lah. Kalau memang belum betul-betul negatif, saya nggak bersedia pulang. Jadi mereka insist saya pulang. Jadi adik saya kemudian tulis surat mungkin ke Depkes bagaimana, kenal. Jadi memberitahukan bahwa kita mau dipulangkan dalam keadaan positif. Akhirnya katanya tarik tegur. Jadi saya nggak jadi pulang. Saya ditempatkan di intermediate care unit. Dan dokter bilang, ini mahal Pak katanya. Jadi kalau bisa sih Bapak pulang katanya. Kalau nggak pindah ruangan. Nah pindah kalau berdua saya nggak mau, nanti saya terpapar lagi. Udah baik-baik kan. Jadi ya Tuhan baik, saya lagi rumah sakitnya, karena saya rumah sakit mitra itu sering berkoordinasi donor darah. Saya
izinkan. Dan setelah 3 minggu, setelah 4 minggu, baru swab saya negatif. Dan 5 hari sebelum pulang, dokter yang muda ini, dokter paru-paru muda, menyampaikan lagi pada saya diminta, Pak, saya minta di paru-parunya di ronsen ulang. Saya mau lihat bersih nggak. Jadi saya minta ronsen ulang, dan sorenya dia ketemu saya, dia bilang, wah Pak, luar biasa. Katanya, kenapa? Tadinya saya pikir paru-paru Bapak yang kiri udah mati. Ternyata sekarang hidup lagi katanya. Semua bekerja normal katanya. Ini luar biasa, karena ini miracle. Belum pernah kejadian. Biasanya semua yang kena COVID, kalau sudah parah, biasanya ada bercak ketinggal lah. Jadi ada pengurangan fungsi. Tapi ini enggak. Jadi dibilang ini luar biasa Pak katanya. Saya bilang ya, ini kuasa doa teman-teman saya banyak berdoa buat saya bilang. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah berdoa. Kuasa doa kita percaya luar biasa. Tuhan tuh baik buat saya. Sudah 2 kali saya hampir dipanggil Tuhan. Pertama 2 tahun yang lalu di Canberra juga sama, teman-teman Full Gospel selalu berdoa. Saya nggak lupa tuh Pak Kevin yang selalu monitor. Kemudian di sini juga Pak Yusak selalu monitor melalui istri saya bagaimana keadaan saya. Terima kasih semuanya. Itu juga saya itu juga banyak panti-panti yang saya tolong. Semua WA saya cepat sembuh Pak. Kita doakan dan sebagainya. Iya, saya percaya Tuhan masih baik sama saya. Nah, ini kesaksian saya sampaikan bahwa buat Tuhan nggak ada sesuatu yang nggak mungkin. Dokternya juga heran, kok bisa pulih. Jadi hari ke-35, saya betul-betul sudah pulih. Dan istri saya menjalani isolasi mandiri di rumah, dalam 2 minggu sudah pulih. Minggu pertama sudah negatif, minggu kedua juga sudah negatif. Jadi saya nggak tahu kena di mana, saya nggak bisa bilang bahwa itu kena di rumah sakit, karena rumah sakitnya sendiri setelah tahu saya kena COVID dan istri saya juga kena COVID, mereka juga langsung shock semua dokter dan perawat yang merawat saya. Dan memang hasilnya mereka juga negatif gitu. Jadi apakah di ruang IGD, apakah pada waktu melewati pasien-pasien lain di rumah sakit, saya nggak tahu. Tapi Tuhan itu baik, saya pikir Tuhan punya rencana, karena saya tadinya masih bandel karena anak saya, adik saya, teman-teman saya sudah nggak kasih saya kerja. Waktu istirahat di rumah, work from home. Tapi saya karena bosan di rumah, ya 2 hari sekali saya ke kantor. 2 hari sekali ke kantor. Tapi ternyata betul resiko di jalanannya juga cukup besar ya. Karena menurut Dr. Utoyo dan Dr. Jatbar, semakin kita sering kena berdekatan dengan orang yang OTG, semakin kan kita kena. Terima kasih teman-teman, untuk itu aja kesaksian saya.